أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعد. Bersyukur pada Allah dan bersalawat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat asar rahimani wa rahimakumullah, menjelang tergelincirnya matahari pada sore hari ini, mari kita bersama-sama untuk mengingat-ingat kembali tentang agama yang telah kita anut selama ini, agama yang telah kita jalani selama ini. Karena sesungguhnya agama kita ini memberikan nasihat-nasihat yang banyak, yang kemudian nasihat itu adalah untuk kepentingan kita menjalankan kehidupan di dunia ini, yang kemudian dengan kehidupan dunia kita baik, insya Allah di akhirat kita pun akan baik. Amin. Jamaah yang berbahagia, kesempatan ini kita akan berbicara tentang pentingnya kita untuk memikirkan kehidupan akhirat. Dan ini adalah sesuai landasan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan kegiatan-kegiatan kita lakukan di atas dunia ini, dalam mencari rezeki, dalam mencari jabatan, dalam mencari posisi apapun, kita dipersilakan untuk mencari itu semua. Tapi Allah juga mengingatkan bahwa sejatinya apa-apa yang kita cari itu mesti harusnya bagaimana itu semua bisa berorientasi untuk akhirat kita. Jamaah yang berbahagia, saking pentingnya kehidupan dunia ini untuk akhirat, maka semua aktivitas kita di atas dunia ini mesti kita label, mesti kita bungkus, mesti kita packing dengan packingan akhirat. Kenapa? Karena dengan demikian apa-apa yang kita kerjakan itu dia bermanfaat di mata Allah dan juga bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang dengan kesibukan-kesibukan kita tersebut, banyak kita yang merasa terlena dengan aktivitas kehidupan kita itu. Maka Bapak dan Ibu jamaah yang hadir di masjid ini adalah bagian dari bentuk ketidakterlenaannya kehidupan dunia. Tapi wallahu a'lam dengan saudara-saudara kita yang lain, jangan dengan semua kesibukannya itu, dengan mengharapkan secuil harapan yang membuat dia bisa hidup lebih hebat katanya di atas dunia, namun justru itu menjerumuskan dia untuk memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan kita di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 berbunyi, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah, yaitu ketika hari tersebut harta dan anak-anak tidak ada artinya lagi. Yang bisa datang pada Allah itu adalah orang-orang yang dengan hati yang suci. Inilah yang mesti kita pahami apa yang dikatakan Allah tersebut. Ayat ini adalah doanya Ibrahim. Ketika Ibrahim dengan segala kelebihan yang akan diberikan dan setelah melewati ujian-ujian, Ibrahim tidak ingin terlena dengan harta, dengan anak. Tapi bagaimana dia berusaha menjadi orang yang baik, orang yang suci hati. Karena orang suci hati yang akan diterima oleh Allah. Ini yang perlu kita ingat hari ini. Jangan biarkan syaitan laknatullah yang menyibukkan kita di akan dunia ini, bergagah-gagah kita dan membangga-bangga kita anak-anak kita yang hebat, anak-anak kita yang jabatan sudah punya jabatan, anak-anak kita sudah punya prestasi. Tapi kalau kita lupa dengan anak-anak kita yang hebat, gagah dan berprestasi itu tersebut, dengan tidak kita isi nilai-nilai agama di dalamnya,
maka dia tidak punya berarti untuk kita di akhirat kelak nanti. Kita bersusah payah, banting tulang, peras keringat agar kita mempunyai harta yang mencukupi dan lebih. Tapi sayangnya harta itu tidak bisa kita gunakan untuk kepentingan Allah di atas dunia ini. Maka semuanya adalah sia-sia ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa orang-orang yang percaya kepada Allah dengan hari akhir, maka dia akan berkata-kata yang baik-baik. Tidak dia diam. Apa korelasinya untuk kita bisa meningkatkan keimanan kita, mensucikan diri kita? Salah satunya juga adalah mulut bagian dari kita untuk membuat hati kita bisa suci atau tidak. Coba bayangkan andai kata pejabat dengan jabatan yang memimpin sekian banyak masyarakat, dengan mulutnya dia mengumbar janji-janji yang kemudian janji itu bisa dia tepati. Dengan hati yang suci dan ikhlas yang berjuang, maka Allah mencatatnya sebagai pemimpin yang adil yang bisa memberikan kemanfaatan untuk orang banyak. Namun sebaliknya, kalau sebaliknya dia dengan janji itu ternyata ada palsu, yang hanya untuk mementingkan kelompoknya saja, mementingkan dirinya saja, maka kehebatan dengan hartanya, kehebatan dengan generasi-generasinya tidak ada di mata Allah, dan itu tidak ada maknanya ketika kita sudah berhadapan dengan Allah. Oleh sebab itu jamaah yang berbahagia, perkokoh keimanan kita ini tidak hanya untuk kita, tapi keimanan kita ini juga bisa kita tularkan, kita viruskan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita anak berbakti. Sehingga apa? Anak-anak itu anak-anak yang disebut dengan yantaqi, atau anak-anak disebut dengan yad'una, mampu mendoakan kita. Kalau idza mata bani Adam inqatu amalu illa min salatin, shadaqah jariyah atau ilmu yantafi wal waladu shalih yataqul. Kenapa kita harapkan yang nomor 3 ini? Anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan kita. Inilah anak yang bisa kita banggakan. Tapi kalau kita tidak mampu membina anak kita dengan baik, dengan harta yang diberikan Allah kepada kita, kita tidak tempatkan anak kita di sekolah yang betul-betul mendidik dia, menciptakan dirinya menjadi anak soleh, maka kita rugi dengan harta-harta yang kita miliki tersebut. Oleh sebab itu jamaah, apapun semua daya kita, apapun semua potensi yang dimiliki, yang kita miliki diberikan oleh Allah, maka salurkanlah itu semuanya, buatkanlah arusnya untuk kepentingan akhirat kita. Karena ketika akhirat itu datang, bangkit manusia di hari tersebut, maka semua harta, anak keturunan tidak ada gunanya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mampu menciptakan diri kita memiliki hati yang suci. Kalau kita di atas dunia ini berusaha memiliki hati yang suci, maka insya Allah kita bisa memaksimalkan harta kita miliki untuk kepentingan diri Allah. Kita bisa membina, membentuk dan mengupayakan anak kita, anak-anak yang soleh. Maka kita menjadikan diri kita orang yang tenang. Kenapa kita tenang? Karena kita lakukan itu semuanya dalam rangka mengingat kepada Allah. Apa bukti kita mengingat kepada Allah? Kita gunakan harta kita untuk jalan Allah, kita bina anak kita untuk jalan Allah. Karena itu semuanya memang sudah janji Allah. Barang siapa yang berzikir kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah, mengingat dengan semua kebaikan-kebaikan hanya untuk Allah, insya Allah kita, kehidupan kita di atas dunia ini akan tenang, damai, dan ketika kita datang hari berbangkit, Allah akan tempatkan kita ke tempat yang layak, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'alul absar
Mohon maaf, not wal qalam ya mansur. Fastaghfirul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi